Pada suatu hari di sebuah desa kecil yang asri dan indah, terletak di tengah perbukitan hijau, matahari terik bersinar di desa ini. Sinarnya terhalang rimbunnya pepohonan, sehingga hanya memisahkan berkas tipis. Burung-burung berkicau seolah sedang menyanyikan lagu untuk alam. Bunyi riak jernih sungai beradu dengan batu kali berpadu, dengan sautan dari beberapa penghuni hutan lainnya. Ya, inilah tempat tinggal dua orang sahabat bernama Rina dan Maya. Mereka itu telah bersahabat sejak dari kecil dan selalu melakukan segala hal bersama-sama. Keduanya memiliki sifat yang berbeda, namun itulah yang membuat persahabatan mereka semakin kuat dan erat. Rina adalah seorang gadis yang malang, ceria, dan penuh semangat. Dia sangat aktif dalam berbagai kegiatan, baik di desa maupun di sekolah. Rina adalah sosok yang sangat bersemangat dalam menjalani hidup. Dia selalu mencoba hal-hal yang baru dan tidak pernah takut dalam menghadapi tantangan. Sedangkan Maya adalah seorang gadis yang lebih pendiam dan lebih suka menghabiskan waktunya dengan membaca buku. Dia adalah sosok yang introspektif dan senang mengamati dunia di sekitarnya. Meski begitu, mereka saling melengkapi dan merangkul satu sama lain. Suara burung berkicau di setiap pagi hari itu sudah biasa didengar di sebuah desa tempat mereka tinggal. Desa yang damai dan indah. Warga desa hidup dengan sederhana, kompak, dan saling tolong-menolong. Namun, takdir berkata lain. Pada suatu hari, ketika musibah banjir besar melanda desa tersebut, hujan deras yang tak henti-hentinya membuat sungai-sungai di sekitar desa meluap sampai rumah-rumah warga pun terendam air. Rina dan Maya juga dengan berat hati harus meninggalkan rumah mereka dan mencari tempat perlindungan. Keduanya merasa khawatir dan cemas, namun mereka tidak pernah menyerah. Mereka berdua memutuskan untuk pergi ke rumah nenek Rina yang berada di luar kota. Perjalanan menuju rumah nenek Rina tidaklah mudah. Mereka harus berjalan kaki melewati hutan dan sungai yang meluap. Namun, mereka tidak pernah menyerah dan tetap semangat. Setelah melewati perjalanan yang panjang dan melelahkan, akhirnya pun mereka sampai di rumah nenek Rina. Nenek Rina dengan hangat dan senang menyambut kedatangan mereka. Mereka merasa aman dan lega setelah melewati semua rintangan tersebut. Rina bercerita semuanya yang telah terjadi di desanya kepada nenek. Coba ceritakan semuanya sama nenek apa yang terjadi, kata nenek. Jadi, di rumah Rina hujan deras tidak berhenti-henti, membuat sungai-sungai pada meluap dan merendam sampai rumah-rumah pun terendam air, kata Rina. Pagi yang cerah di rumah nenek Rina. Rina terbangun karena sinar matahari menembus jendela kamarnya yang entah sejak kapan terbuka. Sejenak, ia hanya menatap langit-langit kamar. Mata Rina begitu susah dibuka karena dia masih mengantuk. Kemudian, Rina bangun dan duduk di sisi ranjang kecilnya. Rina itu memandang sekeliling kamar dan ternyata Maya sudah bangun sedari tadi. Pagi Rina, kata Maya. Pagi Maya, udah bangun dari tadi, kata Rina. Ah enggak kok, baru aja bangun langsung ke air, kata Maya. Ya udah kalau gitu aku ke air dulu ya Maya, kata Rina. Selama berada di rumah nenek Rina, Rina dan Maya saling membantu dalam segala hal. Mereka membersihkan rumah, memasak makanan, dan bermain bersama nenek. Meski begitu, mereka harus menghadapi situasi sulit. Mereka tetap bisa tersenyum dan saling mendukung. Beberapa minggu kemudian, banjir pun surut dan warga desa mulai kembali ke rumah masing-masing. Rina dan Maya pun kembali ke desa mereka dengan perasaan bahagia karena dapat bertemu dengan keluarga dan teman-teman mereka. Tidak lupa juga Rina dan Maya untuk berpamitan dan berterima kasih kepada nenek. Persahabatan mereka semakin erat setelah melewati musibah banjir itu tersebut. Rina dan Maya belajar bahwa dalam kesulitan apapun, mereka selalu dapat mengendalikan satu sama lain dan mengerjakan secara bersama-sama. Rina yang ceria dan Maya yang pendiam saling melengkapi dan memberikan dukungan satu sama lain. Sejak saat itu, Rina dan Maya selalu menjaga persahabatan mereka agar kompak. Mereka tidak hanya berbagi kebahagiaan, tapi juga berbagi kesedihan dan kesulitan. Persahabatan mereka menjadi teladan dan contoh bagi semua orang di desa, bahwa persahabatan sejati dapat bertahan dalam segala situasi apapun itu. Hingga saat ini,
Rina dan Maya masih tetap bersahabat. Mereka telah menghadapi banyak hal bersama-sama dan tidak pernah lelah mendukung satu sama lain. Persahabatan mereka adalah bukti bahwa persahabatan sejati dapat melewati segala rintangan dan tetap abadi. Setelah peristiwa banjir, desa tempat Rina dan Maya tinggal mulai pulih dan kembali seperti sedia kala. Warga desa saling bantu-membantu membangun kembali rumah-rumah yang rusak akibat banjir. Rina dan Maya juga aktif dalam membantu proses rekonstruksi desa. Selain itu, mereka juga mengajak teman-teman mereka yang lain untuk bergabung dalam kegiatan sosial. Maya, bagaimana jika kita membuat sekelompok relawan untuk membantu warga? Kata Rina. Betul Rin, setuju, kita para remaja harus membantu warga akibat banjir tersebut, kata Maya. Mereka pun membentuk sebuah kelompok sukarelawan yang bertujuan untuk membantu warga desa yang terdampak banjir. Kelompok ini melakukan berbagai kegiatan seperti membersihkan lingkungan, memperbaiki infrastruktur yang rusak, dan memberikan bantuan makanan dan pakaian kepada warga yang membutuhkan. Warga banyak berterima kasih kepada sekelompok sukarelawan karena berkat mereka kita sebagai warga banyak terbantu. Sekelompok sukarelawan pun dengan senang hati membantu para warga. Kegiatan sukarelawan ini tidak hanya membantu warga desa secara fisik, tetapi juga memberikan semangat dan harapan kepada mereka. Rina dan Maya merasa bangga dengan apa yang telah mereka lakukan bersama teman-teman sukarelawan lainnya. Mereka merasa bahwa persahabatan mereka tidak hanya memberikan kebahagiaan bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar mereka. Selama beberapa tahun berlalu, Rina dan Maya tetap menjaga persahabatan mereka. Mereka menghadapi berbagai tantangan dan perubahan dalam hidup. Namun, mereka selalu saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Persahabatan mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang di desa, bahwa persahabatan sejati dapat melewati segala rintangan dan tetap abadi. Kini, Rina dan Maya telah dewasa dan sudah memiliki keluarga masing-masing. Namun, mereka masih tetap sering berkumpul dan menghabiskan waktu bersama. Mereka mengajarkan nilai-nilai persahabatan kepada anak-anak mereka dan terus menjaga hubungan yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Sampai sekarang, Rina dan Maya tua pun mereka tetap bersahabat dan tidak putus dari silaturahmi. Anak-anak mereka pun menjadi sahabat hingga suatu hari anak-anak mereka mempunyai perasaan satu sama lain. Karena anak-anak Rina dan Maya selalu bersama-sama seperti orang tua mereka yang membedakan hanyalah gender mereka, anak Rina yang bernama Rido dan anak Maya yang bernama Mila. Suatu hari, ketika Rido dan Mila pergi makan siang bersama di suatu tempat makan, Rido yang sudah lama ingin mengungkapkan rasanya kepada Mila pun berniat untuk mengungkapkan perasaannya saat itu juga. Tetapi Rido ragu, ia takut Mila tidak memiliki rasa sedikit pun kepadanya. Tetapi Rido yakinkan dirinya apapun keputusan Mila, ia harus bisa ikhlas menerimanya. Mil, panggil Rido. Kenapa, Dok? Jawab Mila. Aku pengen ngomong sesuatu deh sama kamu, kata Rido. Ih, apaan sih, Dok? Ngomong mah ngomong aja kali, aneh banget kamu ini, kata Mila. Mil, setelah kamu dengar ini semua, aku harap kamu gak jauhin aku. Aku terima semua keputusan kamu, apapun itu. Mil, aku suka sama kamu, kita udah dari kecil bareng-bareng dan orang tua kita pun udah deket banget, Mil. Jadi, mau gak kamu menikah sama aku? Ucap Rido yang membuat Mila terkejut. Dok, Mila terkejut. Aku mau, Dok, ucap Mila. Akhirnya mereka makan dan bergegas pulang untuk memberikan kabar ini kepada Rani dan Maya. Setelah mendengar kabar itu, Rani dan Maya ikut senang dengan apa yang anak-anaknya rencanakan. Tak disangka anak-anak mereka berjodoh dan mereka bisa bersama selamanya. Menjadi satu keluarga besar bersama dan menimang cucu mereka bersama. Persahabatan Rina dan Maya adalah bukti bahwa persahabatan sejati dapat bertahan dalam segala situasi dan tidak bisa tergantikan oleh waktu. Mereka telah melewati banyak hal bersama-sama, baik suka maupun duka, dan tetap saling mendukung hingga saat ini. Dalam hidup ini, persahabatan sejati adalah salah satu hal yang paling berharga. Ketika kita memiliki seseorang yang selalu ada untuk kita, yang selalu mendukung dan menguatkan, mereka hidup ini akan menjadi lebih indah. Persahabatan sejati adalah anugerah yang harus kita jaga dan hargai sepanjang hidup kita.